Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, semoga dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya yang banyak. Sedulur, malam ini bertemu lagi dengan saya Muhammad Kudus di channel Muhammad Kudus Cirebon. Jangan lupa sedulur di like, subscribe, share ya sedulur. Alhamdulillah sedulur, malam ini kedatangan tamu dari Jakarta dan dari Cirebon. Ini yang dari Jakarta, dari Cirebon. Nah ini tujuannya pas ini malam Senin habis latihan. Nah sekaligus ada sisi tanya jawab dan ada yang ditanyakan. Maka diperkenalkan dengan Bapak siapa? Bapak Dani. Bapak Dani. Bapak Dani dari mana? Dari Jakarta. Dari Cengkareng. Cengkareng. Kalau dengan Mas siapa? Mas Ageng. Mas Ageng. Ya. Mas Ageng dari mana? Dari Cirebon. Cirebon. Cirebonnya di mana? Sumber Waktu Belah. Oh, Sumber Waduk Belah. Kalau ibu sendiri? Saya dari Jakarta. Jakarta. Jakartanya di Di dekat bandara. Oh, bandara. Hmm. Nah ini sedulur, ini alhamdulillah tamu-tamu ini kedatangan tamu dari Jakarta dan dari Cirebon ini ya sekaligus silaturahmi di yayasannya Mamo di sini, dan ada yang mau ditanyakan, pertanyaannya apa, seperti apa. Mangga, saya dari mana dulu nih pertanyaannya? Saya dulu ya. Dari ibu dulu, mangga. Assalamualaikum ya Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Boleh saya tanya Pak Ustadz sedikit ya? Boleh bu, mangga. Yang banyak juga boleh, sedikit banyak. Saya kan datang ke Cirebon ini, saya mendengar dari informasi teman-teman ataupun dari saudara saya ya Pak Ustadz ya. Iya. Katanya Pak Ustadz ini bisa memperbaiki dengan masalah. Insya Allah, insya Allah. Jadi saya terharu mendengar itu, langsung saya ke Cirebon. Alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Ustadz dan keluarga semuanya. Alhamdulillah. Jadi saya mohon nama Pak Ustadz, pertanyaan saya cuma satu Pak Ustadz. Apa dulu? Saya ada seperti benda. Itu waktu saya tidur, benda itu seperti batu, tapi dia berbentuk seperti wanita. Lalu saya ambil, karena saya nggak tahu itu benda apa, jadi saya simpanlah benda itu. Tapi itu benda itu ada sarung Pak Ustaz, ada sarungnya. Jadi kalau dibuka itu seperti ada benang di dalamnya itu. Lalu saya taruh. Itu nggak lama, 1 hari semalam saya simpan langsung hilang. Tiba-tiba kenapa benda itu ada di bawah bantal saya? Apakah itu benda itu kodam? Apa ini benda dari kiriman orang? Apa ini juga? Saya juga nggak tahu ya Pak Ustadz ya. Itu yang datang saya ke sini, saya akan bertanya dengan Pak Ustadz. Benda apakah itu? Nah, istilahnya bendanya sekarang masih ada? Bendanya itu masih ada di rumah, tapi tadi saya bawa ke Cirebon, saya takut Pak Ustadz. Takutnya nanti kita bawa di kendaraan kan kita nggak ngerti nih. Maklum lah, saya orang awam kan, nggak ngerti begini, jadi ya saya harus hati-hati. Jadi saya datang ke Pak Ustadz ini bertanya, pertamanya tuh, nanti yang keduanya baru saya bisa membawanya. Nanti boleh bendanya nanti pas silaturahmi di sini lagi dibawa. Nanti saya deteksi, mau deteksi benda itu apakah benda gaib atau benda kiriman atau benda hadiah. Nah nanti lebih jelasnya nanti pas dibawa sini. Nah nanti baru mau kelihatan. Oh gitu Ustadz ya. Jadi kalau untuk mendeteksi dari jauh sebenarnya sih bisa nanti dari telapak tangannya, dideteksi dari telapak tangan. Nanti mungkin setelah di luar konten ini nanti saya cek. Nah nanti barangkali apakah benda itu perlu dibawa sini ataukah saya ke sana atau gimana, nanti dilihat hasil dari pendeteksian benda yang dimaksud ibu tersebut. Boleh. Nah itu aja pertanyaannya Bu. Iya Pak Ustadz. Nah kalau untuk
Ini siapa lagi yang kedua? Pertanyaannya apa ini? Teman Pak Ustadz, ada yang kena sakit ya, tapi nggak sembuh-sembuh. Sakit apa? Ya pokoknya sakit apa ya, tapi di dalam tuh kayak ada rasa sakit, tapi pas ke dokter nggak ada. Maksudnya gejala sakitnya batuk, apa pilek atau panas? Dalamnya panas semuanya. Dalamnya panas. Iya. Tapi pas dicek ke dokter nggak ada apa-apanya, nggak ada sakit, nggak ada gejala apa-apa. Itu kalau secara medis itu biasanya dadanya panas, begitu biasanya itu terlalu capek dan di paru-parunya mungkin terlalu banyak rokok. Nah, kurang air minum itu bisa kalau secara lahir. Nah, tapi kalau lebih jelasnya nanti harus orangnya bawa sini, nanti mau cek. Nah, apakah itu sakit dari paru-paru yang kering? Apakah itu dari hal yang lain? Nah, nanti harus ke sini orangnya, nanti dicek, nanti deteksi dari cara napas dia dan dari saraf kaki yang berhubungan dengan paru-paru, nanti kelihatan. Itu biasa. Perutnya juga kayaknya ada yang ganjel gitu tuh. Ganjel maksudnya ngercep. Ya kayak bengkak gitu tuh. Oh, bengkak. Tapi ya sama, di dokter nggak ada apa-apanya. Tinggal bawa sini aja. Insya Allah mudah-mudahan nanti pas saya cek, dan itu mudah-mudahan setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau Bapak siapa tadi? Pak Dani sendiri apa Pak? Ini apa? Masalah jarah ya. Jarah apa ini? Oh, jarah dulu yang apa ya? Boleh. Pertanyaannya ya. Boleh yang dia. Jarah kan kata Cirebon kata jarah itu kan. Maksudnya itu ya istilahnya mana gitu pemahamannya gitu kan, karena ada orang takut salah kaprah gitu Pak, itu minta punya doang. Maksudnya ziarah gimana? Saya masih belum paham nih. Jarah ke makam-makam apa ke tempat-tempat sulan ya gitu. Maksudnya makam tuh makamnya buyutnya Bapak atau ke makamnya siapa maksudnya? Yang apa? Kayak tempat yang Sudirman itu kemana? Cimandung gitu ya. Kemana? Cimandung gitu. Cibandung tuh makam apa? Kerandung. Oh, Kerandung. Ya. Intinya ke tempat petilasan orang ya. alim kayak semacam Ya. tempat-tempat bersejarah itu. Gimana? Ya sah-sah saja kita ziarah ke tempat seperti itu kan. Yang penting tujuannya kita kan mendoakan orang-orang alim, orang-orang soleh, itu sah-sah saja. Nah, boleh-boleh saja. Malah justru kalau kita ziarah ke tempat seperti di tempat kuburan itu kan kita diingatkan untuk kematian kita, bahwa kita bakal mati. Artinya kita mempersiapkan diri di dunia untuk berbuat baik dan berbagi. Nah, jadi mengingatkan dengan kita ziarah, mendoakan orang-orang alim terdahulu. Nah, kita supaya dapat disambung berkah. Nah, boleh sah-sah saja seperti itu. Itu salah paham doang Enggak, gitu ya. Yang salah paham itu Ya. kalau kita misalnya ziarah itu terus kita meminta di tempat itu untuk hal gini, nah itu baru salah, itu namanya musyrik. Tapi kalau kita minta pada Allah, tujuan di situ kita silaturahmi, mendoakan orang soleh, misalnya di tempat makannya orang soleh, ya nggak apa-apa. Sama ini satu lagi Pak Ustadz, kalau misalnya yang kayak ilmu kebal gitu Pak Ustadz, apa istilahnya memang benar istilahnya dia belajar dulu apa gimana gitu Pak Ustadz, ada yang bisa beli gitu. Kalau ilmu kebal itu kan ada yang pakai khodam, ada yang pakai ilmu hikmah atau ilmu laduni. Nah itu biasanya ada yang ahli ilmu hikmah, itu biasanya kebal. Tapi kalau ilmu kebal yang sifatnya laduni atau ilmu kebal seperti itu tidak bisa untuk didemonstrasikan, tidak bisa. Tapi istilahnya di saat orang itu lagi ada kesusahan, atau ada misalnya ada perampok, atau ada yang menzolimi, pepet, di saat itu kita minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah. Nah insya Allah kekuatan itu akan hidup. Nah entah itu caranya, entah itu kebal, entah itu melayang, entah itu olah-olah itu patah, itu bisa terjadi. Datang sendirinya. Ya. Tapi kalau yang dipraktekkan kayak semacam kebal yang sifatnya diisi terus dipraktekkan, itu biasanya itu hanya untuk sugesti saja. Kalau yang kebal yang sebenarnya itu dia tidak bisa dipraktekkan. Nggak boleh apa nggak bisa? Saya yakin
ilmu kebal yang dipraktekkan, misalnya diisi dipraktekkan itu istilahnya hanya untuk ini aja, buat seni aja. Intinya kalau nih contohnya nih kebetulan di sini dulu karena pertanyaan ini sebetulnya ada ini, kalau harusnya nih ada nih. Nah ini biasanya kalau untuk mempraktekkan itu biasanya begini sedulur. Yang di sini nih misalkan tajam, ketajamannya nih, ini tajam. Nah ini agak tumpul, ini tajam. Nah misalkan ini untuk sugesti aja, ini diisi. Nah ini misalkan diisi nih, sampean misalnya diisi. Contoh misal diisi. Nah terus kita praktekkan di sini kebal. Nah ini kita mendemonstrasikan seakan-akan ini begini. Nah tapi kita tahu letak ininya. Nah pisau ini kita cek misalnya ada apa misalnya. Nah, kalau saya nah ketajamannya sama kedepogan atau apa cerah. Ini pakainya yang di atas atau yang di tengah. Nah untuk dipraktekkan tebal itu ini agak enggak, ketajamannya sudah diatur. Jadi punten ya, maaf ya. Misalnya ini sampai udah diisi kebal. Nah ini untuk sugesti aja demo. Nih begini, nggak akan apa-apa karena di sini ini tumpul. Nah tapi kalau yang asli itu bukan begini. Nah kalau ada yang berani pengisian dan kebal bisa dipraktekkan dengan ketajaman yang seperti ini, saya yakin nggak ada yang berani. Ini kalau ini benar-benar tajam. Kalau kebal nggak akan ada yang berani. Kalau ngetesnya pakai kertas begini, terus pakai kertas begini, nih misalkan ketajamannya seperti ini, terus diisi pakai ini, kalau memang benar-benar kebal itu baru kebal. Tapi kalau pempraktekannya ternyata pakai daun pisang, celah-celah tajam, nah itu biasa ada sisi yang tumpulnya. Nah itu istilahnya itu buat sugesti, biar yakin bahwa Anda punya ilmu kebal. Sebenarnya enggak, itu hanya ini permainan aja. Kalau ini kan, nah ketajamannya kurang. Nah kalau ini asli tajam. Kalau ada orang yang bisa ngisi ilmu kebal misalkan, coba pakai golok yang seperti ini atau pedang seperti ini ketajamannya, yang pakai seperti ini, saya yakin nggak akan ada yang berani, karena nggak ada. Kalau kebal yang sebenarnya itu tidak bisa didemonstrasikan, paling demonstrasikannya dengan seperti ini, misalkan dengan amarah, misalkan amarah murni atau emosi yang tidak baik, itu biasa ada yang terpental dan jadi patung, ada yang lemah seperti itu. Nah itu biasanya itu yang asli seperti itu. Tapi kalau untuk ini ya itu buat permainan, buat sugesti saja. Nah itu sedulur, jangan sampai tertipu dalam hal seperti ini. Dan ada korek nggak? Korek, Mas Sule ada korek nggak? Nah ini korek. Nah, habis. Korek sebentar ya. Minta korek. Korek begini. Minta korek ini. Iya. Nah, sama seperti ini nih. Ini seperti ini. Misalkan kita misalkan ada bentuk perangan terus menyerang. Nah, terus dipraktekkan. Nah, orang kan dianggapnya bahwa ini andi panas. Enggak, ini karena hukum alam. Kalau kita pakai angin, caranya dengan digoyang-goyang seperti ini enggak akan terasa panas. Walaupun seobor apapun tidak akan terasa panas. Tapi kalau diam, itu baru panas. Jadi intinya kalau ini hanya seni aja, istilahnya buat ya seni buat ya ini buat istilahnya sugesti. Intinya kalau yang benar-benar apa namanya? Di api itu didiemin begini. Nah itu nggak panas. Tapi kalau seperti ini enggak. Coba aja di rumah pakai seobor apapun nggak akan rasa panas dulu seperti itu. Kira-kira Bapak sudah puas dari pertanyaan saya? Atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Sangat puas. Nah nanti untuk Bunda sendiri nanti bisa dibawa aja ke sini bertanya, nanti dicek. Insya Allah Pak Ustaz. Kira-kira udah cukup semua atau ada lagi pertanyaan? Sedulur-sedulur, malam ini alhamdulillah ini dari jauh-jauh dari Jakarta dan dari Cirebon menanyakan tentang bab yang tadi. Alhamdulillah ini mudah-mudahan dari pertanyaan dan jawaban yang saya utarakan ini semoga ada manfaatnya sedulur. Terima kasih buat sedulur-sedulur dimanapun berada, semoga ada manfaatnya dari tayangan ini. Terima kasih yang sudah setia terus melihat kegiatan saya di channel Mau Kudus Cirebon. Jangan lupa sedulur di like, subscribe, share ya sedulur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.